Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Syahida. Mungkin di sini saya ingin bertanya mengenai suatu pertanyaan ya. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu terpikirkan bagaimana caranya agar kita itu dapat sukses dalam memimpin sebuah organisasi? Mulai itu organisasi lingkup desa, lingkup kampus, lingkup daerah, maupun lingkup di luar yang sudah saya sebutkan. Coba deh kita jawab bersama ya. Tapi sebelum itu, coba kita pahami terlebih dahulu bahwa untuk bisa sukses dalam memimpin suatu organisasi ataupun masyarakat, maka dibutuhkan sebuah kemampuan dalam memimpin diri sendiri atau yang bisa kita sebut dengan self-leadership. Nah, kesuksesan seseorang itu tidak akan lengkap tanpa memiliki kompetensi self-leadership dan juga self-development. Ada sebuah ungkapan nih yang mengatakan bahwa Anda itu tidak akan mampu memimpin orang lain jika Anda belum mampu dalam memimpin diri Anda sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang self-leadership dan juga self-development ditinjau dari Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah. Kita mulai dari segi self-development ya teman-teman. Rasulullah itu dilahirkan oleh Ibunda Siti Aminah radhiyallahu anha di kota Mekah. Namun, sejak kecil beliau tidak tinggal di kota Mekah, melainkan dititipkan kepada Bunda Halimah radhiyallahu anha untuk disusui dan juga untuk belajar dan bergaul di lingkungan pedesaan tempat beliau tinggal. Nah, di pedesaan ini teman-teman, Rasulullah itu belajar dengan mengamati bagaimana sih penduduk untuk mengembalakan kambing. Nah, ketika kembali ke kota Mekah, pendidikan kepemimpinan Rasulullah dimulai saat beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang saat itu merupakan pemuka masyarakat dan juga sangat dihormati oleh penduduk setempat, bahkan oleh Bani Quraisy. Nah, kakeknya mengajarkan kepemimpinan kepada beliau dengan cara mengizinkan beliau itu duduk di tengah-tengah mimbar, yang bahkan anaknya pun merasa segan untuk duduk di posisi tersebut. Begitulah masa kecil Rasulullah yang dididik oleh kakeknya, yaitu dengan cara mengajak beliau untuk ikut dalam pertemuan-pertemuan penting dengan para pemuka masyarakat. Nah, namun teman-teman, setelah ibundanya wafat, serta kakeknya pun merasa bahwa ia telah mendekati wafatnya, maka sang kakek pun memanggil salah seorang anaknya, yaitu Abu Thalib, untuk disampaikan amanah pada beliau menjaga dan mengasuh Rasulullah SAW yang waktu itu masih berumur 8 tahun. Nah, selama hidup bersama pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW itu berusaha untuk meringankan beban pamannya dengan cara ia membantu untuk menggembalakan kambing naik turun bukit di sekitar kota Mekah. Nah, pada saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad itu mulai menyertai pamannya untuk berdagang ke kota Suriah, ke negara Suriah. Nah, pengalaman Nabi Muhammad dalam berdagang keluar kota Mekah semakin bertambah seiring dengan usia beliau yang semakin beranjak remaja. Ketika beliau berumur 16 tahun, beliau mengikuti pamannya Zubair, adik Abu Thalib, dalam perjalanan kafilah dagang ke Yaman. Namun teman-teman, yang membuat salut adalah meski beliau banyak terlibat dalam kegiatan perdagangan dan juga aktivitas hiruk pikuk kota, beliau itu sama sekali tidak terlarut dalam negativitas kota. Beliau itu tidak larut dalam pola pergaulan umum, seperti beliau tidak berjudi, beliau juga tidak minum minuman keras. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai pribadi yang penyendiri dan juga sering terlihat merenung, meskipun tidak berarti beliau suka mengisolasi diri dari pergaulan umum. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan teguh dalam memegang janji, baik dalam urusan jual-menjual maupun ketika beliau dititipkan suatu amanah. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Nah, teman-teman, self-leadership pada intinya adalah kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu pribadi, dalam mengkoordinasikan niat, pikiran, dan juga tindakan kita agar nafsu yang telah diberikan Allah SWT dapat disalurkan sebagaimana mestinya. Nah, dalam beberapa kali kesempatan, Nabi mengingatkan tentang perlunya kompetensi penguasaan terhadap diri sendiri.
Misal nih ketika beliau pulang dari perang Badar Al-Kubro, beliau berkata kepada para sahabatnya, kita sedang pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Nah, para sahabat pun saling berpandangan dan juga bertanya-tanya, bukankah kita baru saja pulang dari perang yang besar, wahai Rasulullah? Apa perang yang lebih besar itu yang Anda maksud, wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, perang melawan hawa nafsu. Nah, artinya teman-teman, peperangan yang paling besar di sini yang disebutkan adalah perang melawan diri kita sendiri. Self leadership ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, setiap masing-masing dari kita adalah pemimpin, dan masing-masing dari pemimpin tersebut akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, organisasi yang baik adalah organisasi di mana individualnya itu dapat memimpin diri mereka masing-masing, meskipun tanpa diawasi secara ketat oleh pemimpin strukturalnya. Dalam kesempatan lain, Rasul pun bersabda, orang yang hebat itu bukan orang yang paling cepat serangannya, melainkan orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya ketika ia sedang marah. Karena saat marah itu ia masih bisa mengendalikan kontrol terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Perlu diingat, teman-teman, bahwa self-leadership adalah merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan. Self-leadership ini berarti juga self-disiplin atau dapat menegakkan disiplin terhadap diri sendiri, yaitu aktivitasnya yang paling berat karena kita berurusan dengan diri kita sendiri, tidak berurusan dengan orang lain, tidak berurusan dengan tim di mana kita dapat introspeksi dan juga saling memberikan feedback satu sama lain. Nah, pada gilirannya, memimpin diri sendiri itu berarti kita perlu mengembangkan kemampuan dan juga proses dalam mengalami tingkat pengenalan diri yang lebih tinggi, melebihi sebatas ego reaktif. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang itu mampu mengelola hubungan dengan orang lain, dapat memproses suatu peristiwa, mengelola gagasan yang merupakan esensi daripada leadership itu sendiri. Nah, teman-teman, Rasulullah itu tidak pernah takut dan gentar meskipun kadang bahaya mengancam. Contohnya, ketika beliau sedang terjebak di dalam gua Sur, dalam perjalanan hijrah ke Madinah, beliau itu tetap dapat bersikap tenang dan bahkan menenangkan sahabatnya yaitu Abu Bakar dengan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Memang ketakutan itu dapat meningkatkan kinerja seseorang dengan membangkitkan adrenalin yang sangat berenergi dan menimbulkan ketagihan ataupun adiktif. Tetapi adrenalin ini juga dapat memakan diri sendiri, self-consuming dan juga tidak dapat bertahan lama. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk mencapai kinerja puncak yang berkelanjutan, itu perlu untuk mempelajari dan mengubah motivasi diri kita masing-masing dari takut kehilangan atau fear of losing menjadi senang mengerjakan, joy of doing. Sehingga kita itu dapat lebih enjoy dan merasa tidak berat dalam mengerjakannya. Nah, ada 3 hukum dasar tentang bagaimana seseorang itu mau melakukan sesuatu. Yang pertama, seseorang akan melakukan sesuatu apabila dirinya itu senang dan juga suka dalam melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, orang mungkin akan melakukan sesuatu karena ia terpaksa atau takut akan suatu ancaman. Dan yang ketiga, orang akan melakukan sesuatu karena hal itu sudah menjadi kewajibannya, meskipun ia tidak suka, meskipun ia tidak semangat dalam melakukannya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kepemimpinan itu sudah seharusnya dimulai dari lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil itu siapa? Ya kita sendiri. Seperti Rasulullah yang katakan, ibda binafsik. Mulailah segala sesuatu itu dari diri sendiri. Hal ini berarti pula bahwa mulailah kepemimpinan itu terhadap dirimu sendiri, terhadap lingkungan yang kecil. Karena sekali lagi, seseorang itu tidak dapat memimpin orang lain jika dia belum dapat mengontrol dan memanage dirinya sendiri dengan baik. Nah, teman-teman, begitulah Rasulullah SAW telah memberi teladan dan juga tuntunan bagaimana dalam memimpin diri sendiri. Kesuksesan dalam memimpin diri dan mengatasi berbagai rintangan dalam memimpin diri sendiri akan membuka jalan bagi kesuksesan dalam kepemimpinan lainnya yang dapat melibatkan orang lain. Mungkin segitu pengetahuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.